Oke. Hmm. Oke, suara saya cukup jelas ya? Ya, Cukup jelas Pak. suara saya ya? Bagus Pak, silakan Pak. Bagus ya. Iya, di sini saya pengen share screen ya. Oke, layar saya kelihatan ya dengan jelas ya? Iya, terlihat Pak Norman. Iya, oke. Jadi saya ini mau cerita dulu ya tentang background saya ya. Kan biar kita kenalan nih teman-teman ya. Jadi saya cerita juga sebagian tentang background saya. Jadi saya tuh di asuransi ya, di bidang asuransi khususnya asuransi jiwa. Saya udah 11 tahun teman-teman ya berkecimpung di industri ini. Nah, saya tuh dulu bergabung ya di tahun 2010. Kok saya bisa sih gabung di industri ini ya? Simpel teman-teman, saya kepengen jadi orang sukses. Nah, di sini saya mau tanya sama teman-teman semua, siapa di sini yang pengen sukses ya dan secara keuangan ya dan jauh lebih sukses lagi di tahun 2020 ini? Boleh ketik di chat dan katakan saya ya, biar saya lihat nih suara teman-teman. Jadi biar sampai sini nih suara kepengen suksesnya nih. Wah ya, saya wah banyak banget ya. Saya senang banget ya lihatnya ya. Nah, jadi saya juga kepengen lebih sukses lagi teman-teman di 2021 ini ya. Nah, jadi kita semua punya tujuan yang sama nih di ruangan ini, bahwa kita kepengen sukses dan jauh lebih sukses lagi di tahun 2021 ini, bener ya? Nah, jadi kita semua sevisi misi nih ya. Nah, dulu teman-teman ya, saya tuh waktu masih kecil itu keluarga saya tuh cukup ya sangat berkecukupan lah ya, bisa makan enak, bisa liburan di hotel dan mewah teman-teman ya. Dulu kita bisa makan apa aja ya. Tapi pada saat tahun 2004, 2003 itu keluarga saya tuh kelilit utang ya. Jadi terpaksa harus hidup di bawah garis kemiskinan ya. Nah, jadi saya sampai sempat kuliah di Trisakti ya. Nah, itu saya kuliah di Trisakti, saya sempat lomba menang main game teman-teman ya. Dan saya sempat dapat hadiah 100 juta dan pergi ke Amerika sebagai perwakilan negara ya. Intinya saya benar-benar kayak menang lotre lah tahun 2010 ya. Itu saya menang main game sampai saya itu diberangkatin ke Amerika untuk lomba dengan negara lain ya. Nah, waktu perjalanan menuju ke Amerika, saya benar-benar diservis seperti raja ya. Jadi yang tadinya saya keluarganya lagi ngedrop banget, saya kan menang lotre ya. Saya pergi ke luar negeri, nah itu saya benar-benar dikasih dengan jamuan yang luar biasa ya. Nah, begitu saya ke Amerika, saya nginep di hotel yang paling mahal di sana ya. Itu saya benar-benar enjoy banget. Nah, sampai saya di sana benar-benar dihargain. Tapi begitu saya pulang dari Amerika ke sini, itu saya kembali lagi ke kehidupan normal. Yang dimana saya nggak ada uang dan tidak ada orang yang menghargai saya. Ya, nah itu saya kan sempat dapat tuh hadiah 100 juta. Ya, nah saya coba cari-cari bisnis apa ya yang bagus ya. Ketemulah bisnis insurance teman-teman. Ya, nah ini saya pengen jadi pebisnis teman-teman ya di insurance ini. Akhirnya saya pelajarin tentang bisnisnya. Ternyata ada pepatah gini, kalau kita pengen sukses, kita harus ikut sama orang yang udah sukses ya dan minta dia ajarin kita ya. Akhirnya saya di tahun 2010 saya minta mentor saya untuk ajarin saya ya. Akhirnya saya dalam tempo waktu 5 tahun teman-teman ya, saya di 2015 saya sempat mencapai posisi yang paling tinggi di insurance, yaitu agency director di tahun 2015. Tetapi saya nggak bisa punya yang namanya passive income. Kenapa? Nanti saya jelasin. Ya, intinya dalam tempo 5 tahun saya di asuransi itu cukup sukses. Ya, saya bisa beli rumah, beli mobil, dan income saya rata-rata per bulan itu adalah 40 juta. Tetapi ya begitu-begitu aja, nggak sukses banget ya. Tetapi teman-teman ya, begitu di tahun 2016 saya menemukan sebuah bisnis yang namanya Allianz Vision. Nah, di sini benar-benar beda teman-teman ya. Saya ngelihatnya
dalam tempo singkat ya, itu dalam tempo 3-4 tahun, income saya bisa di atas 300 juta per bulan. Saya melihat seperti itu di tahun 2016 ya. Nah, seperti apa bisnisnya? Nih, saya jelasin di sini. Saya akan jelasin ya. Saya akan jelasin di sini, saya akan gambar. Ini adalah sistem agency business model. Kelihatan ya? Ini rata-rata di semua perusahaan insurance itu seperti ini. Kita mulai sebagai agen. Jika kita bagus, kita akan menjadi seorang AM. Jika kita bagus, kita akan menjadi seorang SAM dan akan menjadi seorang agency director. Jadi hampir di semua perusahaan insurance itu sistemnya seperti ini. Dan kalau kita mencapai posisi ini, itu kita mendapatkan bagi hasil, itu overriding-nya itu 100% dari komisi tim kita. Nah, saya sudah capai di level ini dengan penuh kerja keras ya dan penuh semangat saya akhirnya bisa capai di level ini. Ini kita butuh waktu itu 2-4 tahun. Dan butuh omset 2-4 miliar. Dulu saya bisa capai posisi AD ya di perusahaan asuransi sebelumnya. Nah, tapi di Allianz ini teman-teman, ini sistemnya cantik banget. Kenapa saya bilang cantik? Kita teman-teman begitu kita daftar, kita namanya BE atau agent ya. Ini kita hanya satu tingkatan aja. Itu langsung menjadi AD. Jadi yang tadinya ada 4 tingkat, kita cuma 2 tingkat ya. Jadi ini sistemnya sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Dari agent langsung jadi BP, itu overriding-nya itu 100% dari komisi. Nah, overriding itu apa teman-teman ya? Jadi overriding itu adalah bagi hasil terhadap tim kita. Nanti saya bakal jelasin ya. Intinya di sini kita hanya 2 tingkatan dan di tempat saya yang lama itu ada 4 tingkatan. Nah, ini yang bikin saya kesemsem nih. Wah, bagus banget sistemnya ya. Nah, setelah itu ya untuk menjadi seorang AD itu cukup dengan omset ya itu 300 juta ALP. ALP adalah premi yang disetahunkan ya. Jadi kurang lebih itu 20 nasabah yang menabung 1.250.000 per bulan. 20 nasabah. Nah, seperti apa konsepnya? Seperti ini. Jadi ini saya akan kasih lihat ke sini. Gambarnya masuk teman-teman semua? Gambarnya oke ya? Iya, oke Pak, siap masuk. Oke ya. Nah, masuk. Saya dapat gambar seperti ini teman-teman di tahun 2016. Ini adalah konsep bisnisnya. Ya. Jadi gini, kita pertama kali gabung sebagai BE, kita cukup dapetin 20 nasabah yang menabung 1.250.000 per bulan. Setelah itu, kita akan promosi menjadi seorang BP atau business partner, ya. Nah, kita kan promosi tuh, ya. Setelah kita promosi, kita cari kembaran kita. Itu 3 orang, teman-teman, ya. Rekrut 3. Nah, setelah kita rekrut 3, kita promosiin mereka menjadi BP. Jadi setelah kita promosi BP, kita rekrut 3 orang baru, teman-teman. Ya, rekrut 3 orang baru. Dan kita bantuin mereka bisa sama seperti kita. Nah, income kita itu 20 juta per bulan. Hanya seperti ini aja. Dan ini kita terima konsisten, dapat terus 20 sampai 2 tahun ke depan. Hanya seperti ini aja. Ini cara mainnya seperti ini. Jadi kita dapat 20 nasabah, menabung 1.250.000 per bulan, kita rekrut 3 orang. Kita dapat 20 juta per bulan. Setelah itu, teman-teman, ini yang menariknya. Mulai tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu kita sudah tidak diwajibkan mencari nasabah lagi. Kita cukup rekrut 3 orang baru. Dan kita bantuin 3 orang leader yang kita rekrut di tahun pertama, itu rekrut 3. Nah, income kita akan menjadi 35 juta per bulan. Dan kita lihat, mulai tahun ketiga, 4, 5, 6, dan seterusnya, income kita akan berlipat. 92 juta per bulan, 322 juta per bulan, 1,2 M per bulan, sampai 4,9 M per bulan. Ya.
Ini saya waktu pertama kali lihat, apa benar seperti ini? Ya, ini benar banget teman-teman ya. Jadi saya ngelihatnya, saya hitung-hitung masuk akal. Kenapa masuk akal? Ya, kita lihat di sini. Saya dulu ya, itu mulai tahun 2016. Di sini saya mulai seorang diri, teman-teman ya. Saya mulai seorang diri. Lalu ya, di tahun 2016 ya, saya langsung merekrut 5 orang. Ya. Nah, di ruangan ini ada orang-orangnya, teman-teman ya. Di sini ada Ibu Yeni, di sini ada Bapak Tommy, di sini ada Bapak Ferdi, ya, di sini ada Ibu Celi, ya. Di sini ada Ibu Joy dulu ya. Nah, dari 5 orang ini teman-teman, ya, di tahun 2017 mereka juga mengembangkan 5 tim. Nah, jadinya kalau seperti ini, kita punya 5 BP, kita punya 5 BP ya. Dari 1 2 3 4 5 dan mereka juga punya 5 lagi, total 25 BP. Totalnya adalah 30 BP. Nah, kalau kita punya 30 BP, berapa income yang kita terima? Ini yang kita terima, teman-teman ya. Jadi dalam tempo 2 tahun, ini adalah cara cepatnya, teman-teman ya. Jadi saya 2016 saya gabung, saya pengen cepat pengen cepat berkembang, saya langsung rekrut 5, rekrut 5 lagi, total 25, total 30 leader, income saya langsung naik jadi 140 juta per bulan di tahun 2018. Dan ini saya udah cobain ya. Nah, lalu bagaimana produknya ya? Untuk produk saya bakal jelasin di sini. Ini produknya teman-teman ya. Ini produk yang sangat laku banget ya teman-teman ya, dijual ya. Nah, di sini kita lihat ya, kan rata-rata orang nabung di bank teman-teman. Orang nabung di bank, anggap ya setiap bulan orang nabung di bank itu ya, itu 5 juta per bulan. Ya, orang simpan di bank 5 juta ya. Bulan kedua mereka simpan lagi 5 juta. Bulan ketiga mereka simpan lagi 5 juta. Di bulan keempat, saya mau tanya teman-teman, kalau orang ini kena yang namanya demam berdarah dan habis 15 juta, mereka ambil duit dari mana? Dari sini bukan? Dari Iya, sini ya? benar, dari tabungannya. Berarti kan tabungan kembali nol dong, bener nggak? Itu kalau kena demam berdarah, bener kan? Nah, lalu kalau nasabah kena yang namanya usus buntu, habis dana 50 juta. Kalau tabungan nggak cukup, biasa orang ngapain? Pakai yang namanya kartu kredit, bener nggak? Buat berobat, bener nggak? Bener ya? Nah, Iya. bener. Kalau orang kena yang namanya cancer, habis dana 500 juta, kalau kartu kreditnya nggak cukup, tabungan nggak cukup, apa yang orang biasa lakukan? Mereka harus jual, mereka punya aset. Bener nggak? Seperti ini kan? Ya. Nah, tapi teman-teman, di program kita yang namanya SmartLink kita punya produk baru yang sangat bagus dan sangat luar biasa. Saya akan kasih lihat produknya ya. Ini namanya SmartLink Alliance. Ini adalah produk yang saya jual ya, dan saya gampang banget jualnya karena produk ini sangat bagus ya. Saya bakal kasih lihat produknya seperti apa. Anggap setiap orang di sini nabung 5 juta per bulan. Bulan kedua nabung lagi 5 juta. Bulan ketiga nabung lagi 5 juta. Di bulan keempat kalau dia terkena demam berdarah butuh dana 15 juta. Nggak perlu ambil dari sini teman-teman. Allianz yang akan bayarin ya tanpa motong saldo rekening dia. Ya. Nah, itu kalau kena demam berdarah. Kalau kena usus buntu, butuh dana 50 juta. Wah, padahal baru setor 15 juta nih ceritanya nih ya. Baru setor 15 juta. Gimana kalau kena usus buntu? Nggak perlu ambil dari kartu kredit. Allianz bakal cover semua. Bahkan, kalau dia terkena cancer, butuh dana 500 juta. Nggak perlu jual aset. Allianz yang bakal cover semua. Ya. Dan nggak hanya dibayarin. Ya.
nasabah juga mendapatkan santunan cash sebesar 500 juta. Biar dia bisa dapat income buat operasional dia. Ya, dapat dana cash 500 juta. Dan nasabah juga dapat yang namanya UP Jiwa 1 miliar. Dan jika dia kena cancer, preminya yang dia harus tabung setiap bulan 5 juta. Mulai bulan kelima, ini akan dapat yang namanya auto saving. Ditabungin setiap bulan. Setiap bulan. Sampai dengan nasabah berusia 65 tahun. Nah, saya jualan produk seperti ini, teman-teman. Ya, produk ini luar biasa dahsyat, ya. Dan saya setiap tahun selalu menjadi top agent di Allianz, teman-teman. Ya, karena menjual produk ini. Ya. Produk yang sangat-sangat bagus di Allianz, namanya SmartLink. Ya, SmartLink Flexi Count Plus dengan produk barunya HSCPX. Ya, ini saya jual produk ini, saya jual 5 closing, teman-teman. Ya, ini produknya. Ya, nah, terus gimana dengan income kita? Contoh ya, misalkan saya 2016, saya register sebagai BE. Terus saya masukin nih keluarga saya masukin teman-teman saya, ya, saya masukin saudara saya, ya. Anggap mama saya 5 juta, teman saya 5 juta. Total berapa, teman-teman? 10 kan? 10 juta, ya. Berapa komisi saya, ya? Ini adalah tabel komisi, teman-teman. Tahun pertama 23,25%. Tahun kedua 23,25%. Tahun ketiga 5%. Tahun keempat 5%, tahun kelima 5%. Ya, saya cuma masukin, misalkan mama saya sama teman saya total 10 juta, saya dapat 23,25%, artinya saya setiap bulan itu saya dapat 2.325.000 per bulan. Ini saya dapat selama 24 bulan dan saya dapat 5%-nya sampai dengan 5 tahun, teman-teman, ya. Walaupun saya baru closing mama saya dan teman saya. Oke? 10 juta, saya dapat income 2,3 juta per bulan. Oke, ya. Ini saya baru closing 2 orang, teman-teman. Ya. Nah, sekarang anggap bulan depan, ya, saya closing lagi 15 juta. Oke? Nih. Ini misalkan bulan Februari. Di bulan Maret saya closing lagi 15 juta. Dikali 23,25% sama dengan, di sini saya hitung 15 kali 23,25%. Saya dapat 3.487.500 per bulan ditambah sama ini, teman-teman. Ya. Jadi saya dapat 3,4 ditambah 2.325.000. Kenapa? Karena kan ini masih dapat 24 bulan. Totalnya berapa? Ya. Totalnya adalah di sini 3.487.500 ditambah 2.325. Totalnya adalah 5.812.500 per bulan. Ini saya dapat selama 24 bulan. Ya, dan tahun ketiga 45 saya masih dapat 5%. Ya. Dari masukin contoh ya, di bulan Februari saya masukin mama saya, teman saya total 10 juta. Bulan depan saya masukin papa saya, ya, koko saya 7,5, 15 juta. Income saya 5,8 juta per bulan. Saya dapat 2 tahun, teman-teman, ya. Ini dari produksi pribadi saya. Dan jangan lupa, teman-teman, ya, begitu kita mencapai nominal 25 juta, 25 juta ini kalau kita kali 12, ini berarti sama dengan 300 juta ALP, teman-teman. Ya, artinya saya sudah promosi dari BE menjadi seorang BP. Saya promosi. Dan apa benefitnya kalau saya promosi? Ingat tadi berapa yang akan kita dapatin? Kita mendapatkan overriding total itu 100%, teman-teman. Tetapi di tahun ini ada kenaikan overriding. Jadi kita bukan lagi dapat 100%, tapi 110%.
yang dibagi 2 tahun. Tahun pertama 55%, di tahun kedua 55%. Nah, gimana nih mainnya nih ya? Nah, kalau kita menjadi seorang BP, kita bisa mendapatkan dua jenis income. Apa aja dua jenis income itu? Yang pertama ini, teman-teman. Ini adalah overriding unit. Ya. Yang kedua adalah overriding generasi. Overriding generasi adalah 40% yang dibagi 2 tahun. Tahun pertama dan tahun kedua. Tahun pertama 20%, tahun kedua 20%. Maksudnya apa? Apa bedanya overriding unit dan overriding generasi? Ya, di sini untuk overriding unit adalah produksi pribadi kita ditambah sama BE kita, itu kita dapat tambahan 55%. Tetapi kalau dari tim kita, seluruh kerajaan kita, dari BP kita akan mendapatkan 40%, 20 dan 20. Sampai dengan ya, ini 8 kedalaman. Nah, ya, sebelum kita bahas yang OR generasi, saya pengen bahas yang overriding unitnya dulu. Ya, kayak gimana contohnya ya? Nih, masih ingat nggak income kita berapa waktu saya promosi BP? Segini kan? 5,8 kan? Nah, sekarang nih anggapannya saya adalah seorang BP. Saya seorang BP ya. Terus saya seorang BP, saya punya 3 tim. Ya, 1, 2, 3. Saya punya 3 tim. Mereka semua saya bantuin untuk promosi menjadi BP. Ya, jadi ini BP, ini BP, ini BP. Ya. Berapa omsetnya? Anggaplah ini 30 juta, ini 30 juta, ini 30 juta. Total semua 90 juta. Berapa yang saya dapat? Kalian dulu komisi. 23,25% dikali 55% dibagi 12. Totalnya ya, kita hitung ya. Masih bagi 12 lagi ini karena dibagi 12 ya. Totalnya adalah 11,5 juta per bulan. Ditambah sama income saya yang lama 5,8. Ini artinya income unit teman-teman ya. Ditambah 5.800. 17,3 juta per bulan. Nah, ini namanya ini OR unit, ini komisi. Ya, total income 17,3 juta per bulan. Ini bisa teman-teman capai dalam tempo 8 sampai 9 bulan, teman-teman. Ya. Nah, ini adalah cara mainnya ya. Setelah kita promosi BP, kita naikin 3 BE menjadi BP. Ya, ini namanya overriding unit. Nah, di sini teman-teman, saya akan bahas yang namanya overriding generasi. Di sini contoh ya, saya seorang BP, terus saya punya BP di bawah saya. Ya, ini namanya overriding generasi. Kalau BP saya, dia punya omset, contoh 100 juta. Kita kali 23,25%, dikali 20%, ini adalah income yang saya terima dari pohon BP ini. Sama dengan 4.650.000 per bulan dari satu orang BP. Kalau kita punya total 30 BP, berapa income-nya? Dikali 4.650.000. Berapa? 139 juta per bulan. Dari satu orang, dari 30 BP. Ya. Nah, ini adalah bisnis untuk passive income, teman-teman. Ya. Nah, di sini saya bakal bahas untuk jangka panjangnya, ya. Nah, di sini. Terus bisnis kita ini di kuadran mana, teman-teman, ya?
Nah, di sini saya pengen bahas logo ini. Ya. Ya. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah lihat nggak gambar logo ini? Pernah. Pernah ya? Ya, ini adalah cash flow quadrant yang dibahas oleh Robert Kiyosaki. Ya, seperti apa? Ya, seperti ini. Kalau E itu adalah employee, teman-teman. Employee adalah kita kerja di perusahaan, kita dapat gaji, kita tukar waktu ya dengan uang. Ya, ini biasa employee 9 to 5. Ya, masuk jam 9, pulang jam 5 sore. Kita bukan yang ini. Kita bukan employee di Allianz, bukan. Ya, kita bukan karyawan. Lalu seperti apa? Seperti ini. Ya. Kita lihat di sini di kuadran S, ya. Ini adalah self employee. Ya, di sini kita bilang profesional, dokter, pengacara, ya, dan agen insurance. Kita waktu sebagai seorang BE, teman-teman, kita ada di level ini, kuadran S, self employee. Jadi kita adalah self employee, pekerja lepas di Allianz. Sekarang kalau kita join sebagai BE, ya. Tetapi di kuadran B, ya, ini adalah pemilik bisnis, teman-teman. Pemilik bisnis ini seperti yang kita lihat di mall-mall, itu yang namanya Jeko, Johnny Andrean, Pizza Hut, Starbucks. Ini adalah orang yang punya bisnisnya, dan termasuk kita di sini adalah BP Allianz. Jadi kita punya franchise-nya Allianz ketika kita promosi menjadi BP. Ya. Nah, Robert Kiyosaki dia bilang kalau kita ingin sukses, kita harus berpindah kuadran dari kuadran E atau S menjadi kuadran B. Karena income yang paling besar itu kita dapat kalau kita ada di kuadran B. Bisnis. Kalau kita bisnis, orang pengusaha, kalau dia sukses, dia pasti kaya raya. Jadi, kalau kita sebagai BP, kita adalah sebagai pemilik bisnis yang ada di Allianz Vision. Ya. Nah, lalu kalau I gimana? Nah, I ini kan kita udah dapat income dari bisnis kita. Udah dapat income ratusan juta, udah dapat income miliaran. Ya. Lalu uangnya kita depositoin ke bank. Itu namanya investor, teman-teman. Kita investor, kita depositoin ke bank, kita dapat yang namanya bunga atau ROI, return of investment. Ya. Jadi kuadrannya ya, ini seperti ini. E, employee, S, self-employed, B, bisnis. Kalau kita mau kaya raya, kita harus ke sini. Dan profit dari bisnis, kita pindahin ke I. Ini adalah penjelasan dari Robert Kiyosaki. Ya. Lalu, buat bisnis ya di Allianz, itu harus gimana? Pertama, teman-teman ya. Kita, ya, kalau kita bandingin dengan bisnis di luar sana ya, bisnis, ya, anggap ya bisnis konvensional, kita pasti butuh yang namanya modal besar. Ya, udah pasti resiko itu ada. Ketiga, kita butuh yang namanya pengalaman. Keempat, kita butuh cek marketnya. Ya. Kelima, kita harus ngerti produknya. Keenam, kita harus ngerti sistem bisnis. Kalau kita nggak ada franchise, ya kita harus ciptain sistem bisnisnya, dan itu sangat sulit. Ya, yang terakhir, kita butuh yang namanya SDM. Ya, ini kalau bisnis di luar sana. Tetapi kalau di Allianz, teman-teman, ya itu nanti kita nggak butuhin modal besar. Seperti gimana nih? Ya, kita bilang bisnis kita ini namanya ASN, Allianz Star Network. Ya, kepanjangannya adalah Allianz Star Network. Ya, bisnis ini kita bisa jalanin tanpa modal, tanpa resiko, pengalaman, dan pangsa pasar yang sangat bagus, teman-teman.
ya. Dan kita membuka peluang ke seluruh Indonesia. Produknya berupa rekening proteksi, rekening tabungan yang saya sharing tadi, ada manfaat insurance-nya, ada manfaat saving-nya di jangka panjang, dan untuk produk asuransinya, ini unggul di asuransi jiwa dan kesehatan. Itu adalah produknya. Dan modalnya apa? Modalnya teman-teman ya, iPad doang modalnya teman-teman. Ini bukan sebagai modal sih teman-teman, ini lebih ke operasional ya. Jadi iPad ini teman-teman cukup pakai iPad, itu teman-teman bisa closing, bisa make money dengan iPad doang teman-teman. Karena semua sistem kita sekarang sudah digital. Benar-benar kita selama pandemi corona ini, selama setahun ini, kita nggak ada kendala dalam menjalankan bisnis ini. Karena kita bisa menjalankan bisnis ini secara online dan secara teknologi, kita sangat high tech. Saya mute dulu ya, sorry ya. Nah, terus apa lagi? Resikonya? Resiko tidak ada. Ya. Ya. Kita ada mentor. Jadi gini teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir. Saya nggak ngerti produknya gimana cara jualnya. Teman-teman akan diajarin step by step, langkah demi langkah, bagaimana cara membuat janji, sampai closing, sampai mengerti produk, bahkan sampai teman-teman bisa ngajarin produk ke tim teman-teman. Kita ada training dan ada sistemnya. Ya, kita ada mentornya. Jadi begitu teman-teman gabung ke sini, kita akan ajarin detail dari A sampai Z, biar teman-teman ngerti semua produk, sampai teman-teman bisa prospek sendiri, sampai bisa closing, dan itu teman-teman nggak perlu bayar. Ya, nah yang keempat, soal market. Soal marketnya, ada 250 juta jiwa seluruh Indonesia, teman-teman bisa closingin, bahkan orang-orang yang sudah punya polis alliance teman-teman bisa closingin juga. Ya, sedangkan bayi lahir di Indonesia setiap tahun tuh hampir sebanyak 10 juta. Ya, dan penetrasi asuransi jiwa di Indonesia itu baru 4%, teman-teman. Ya. Nah, untuk sistem bisnisnya seperti yang tadi, teman-teman ya. Dalam tempo waktu 3 tahun, teman-teman, minimal 100 juta per bulan. Saya bakal kasih lihat di sini. Ya. Kita untuk kedepannya, kita lebih banyak untuk melakukan yang namanya pengembangan tim. Merekrut 3, rekrut orang, mengembangkannya, training, coaching, mentoring. Dan kita lebih fokus kepada people development untuk jangka panjang. Ya, kita lebih kepada merekrut, membimbing, membina, ya, memotivasi tim kita, ya, seperti ini. Tahun ketiga 100 juta per bulan, tahun keempat 300 juta per bulan, tahun kelima 1,2 M per bulan, tahun ke-6 4,9 M per bulan. Ini adalah sistem bisnisnya yang sangat luar biasa. Ya. Nah, di sini saya pengen panggil testimoni ya dari tim saya ya, itu yang sukses teman-teman. Saya langsung bilang sukses lah. Kenapa? Kurang dari 2 tahun teman-teman. Dia udah bisa beli Mercy, bisa beli rumah, ya, dan dia menjalankan pasangan suami istri. Sangat luar biasa. Dan saya kepengen teman-teman bisa dengerin sharingnya. Ya, itu nama tim saya ini namanya Ibu Rosna dan Pak Dev. Ya, nah Pak Bu Fani, Pak Steven, boleh nggak kita panggil orangnya? Biar teman-teman. Oke, siap. Ya, sebelumnya kita tepuk tangan dulu teman-teman Bapak Ibu yang hadir di sini untuk Pak Norman Kosasi. Thank you Pak Norman. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan testimoni sukses dari Ibu Rosna dan Bapak Dev. Selamat pagi Ibu Rosna. Pagi Ibu Rosna. Pagi Stephen, pagi Fani. Pagi teman-teman semua. Pagi Rosna. Pagi. Pagi Bu Rosna. Ya, oke. Pak Norman mungkin hostnya akan ke saya lagi atau Sunday Pass-nya Bu Rosna? Pak.
Masih di mute. Saya udah kasih hostnya ke Ibu Fandi ya. Oh ya, thank you Pak. Ya. Iya, oke. Itu dia tadi Sunday Pass dari Ibu Rosna. Sekarang kita akan sambut Ibu Rosna. Selamat pagi, Ibu Rosna. Pagi. Oke, Terima kasih ya, untuk waktu Stefan. dan tempat dipersilakan ya, Bu Rosna. Iya. Ya, thank you ya. Selamat pagi teman-teman yang baru hadir juga hari ini. Selamat datang ya. Perkenalkan, ya saya dengan Rosna. Ini saya direct langsung BP-nya Bapak Norman. Saya langsung share screen aja ya teman-teman ya, karena saya testimoni cuma 15-20 menit saja. Boleh minta bantu ya, Bu Fani. Screen-nya, sorry Bu Fani, ya udah. Teman-teman, saya sekedar share doang ya. Dari saya di Allianz sampai sekarang saya bisa merubah hidup saya sampai seperti apa ya. Jadi nggak ada maksud ngajarin atau apa-apa ya teman-teman ya. Untuk yang baru, boleh sambil kalau misalnya mau motong, nanya, atau yang nggak jelas boleh ya. Jadi saya sekedar bercerita aja sih di sini. Nah, background saya nggak sebutin satu-satu ya teman-teman, bisa sambil dibaca juga. Yang sebelah kanan itu background terakhir saya sebelum saya di Allianz. Saya sempat buka food court di daerah Jelambar, cukup besar, dan ada ini juga ya, jual minuman seperti bir buat orang nonton bola, seperti itulah food court yang lagi hype lah waktu itu ya. Singkat cerita, saya background saya dari dulu sampai sekarang saya sudah pernah buka usaha fotografi, kerja sama orang juga sudah bolak-balik. Terakhir buka food court juga akhirnya nggak ada hasilnya, suami saya injek dana terus. Intinya ini sama persis seperti yang Pak Norman jelaskan tadi ya, kalau kita buka usaha itu tidak segampang dan tidak seenak
terlihat di depannya gitu loh. Berdarah-darah di belakangnya masih banyak, dan bahkan kalau buka usaha sendiri berdarah-darah itu tidak ada yang nolongin teman-teman. Kebanyakan kita ya berdarah sendiri aja. Saya sama pasangan saya berduaan aja tuh berdarah. Orang sih tidak tahu apa-apa gitu ya. Taunya oh keren ya punya food court. Saya pernah buka fotografi juga. Oh keren ya punya fotografi. Saya buka di Kelapa Gading waktu itu ya. Lumayan cukup berhasil juga. Tapi sama aja namanya usaha ada aja ya teman-teman. Nah, akhirnya saya 2018 mengenal Pak Norman dan saya join di Allianz itu 2019. Nah, sorry boleh next ya, Bu Fani. Nah, saya cerita sekilas, saya join 2019, prestasi yang saya dapat apa saja, ini cukup lumayan untuk saya join belum sampai 2020 akhir, berarti saya join itu baru 18 bulan. Ya, sekitar 18 bulan. Belum ada apa-apanya dibanding prestasi Bapak Norman ya, teman-teman. Tapi balik lagi, kalau kita mau join di suatu bisnis itu, mentor itu penting, teman-teman. Jadi kalau bagi yang baru di sini, sudah hadir di sini, kita di grup besar Bapak Norman, itu udah tidak salah, karena Bapak Norman sendiri prestasinya sudah tadi lihat ya, berlembar-lembar ya, sampai pusing bacanya banyak banget. Jadi minimal kita tidak mungkin tidak capai setengahnya dari seperti dia gitu. Karena apa yang dia dapat itu dia tidak pernah mengajarkan ke kita, ada dirahasia-rahasiain, teman-teman. Bedanya di vision itu sama kita buka usaha sendiri itu, kalau kita tanya ke orang, seperti saya buka food court, saya sempat ada kenal ownernya Wakaka, saya tanya-tanya gitu, boro-boro dikasih tahu rahasianya, Ros, supaya sukses, gak ada. Bahkan dia takut banget kita juga akan hype gitu, dan saya kalau buka franchise di sana-sini, dia kan akan tersaingi gitu loh. Bedanya kalau kita join business division, kita akan mati-matian dikasih tahu rahasianya sampai ke dalam-dalamnya gitu loh. Supaya kita juga bisa duplikasi seperti leader kita gitu, teman-teman. Nah, untuk prestasi nggak usah saya sebutin satu-satu karena saya belum ada apa-apanya. Di tim Bapak Norman banyak banget yang seperti saya, bahkan lebih ya teman-teman. Jadi cuma ini contoh aja. Untuk saya yang tidak ada pengalaman di insurance, saya juga bisa seperti ini maksudnya gitu. Dengan berada di tempat dan mentor yang tepat ya teman-teman. Nah, next Ibu Fani, sorry ya. Nah, ini income saya di Januari, berarti baru bulan kemarin, bulan ini Februari, saya terima total berapa ya itu? Sampai nggak ngitung ya, 107 teman-teman. 1 bulan ya teman-teman, itu bukan 1 tahun ya, saya kerja sama orang setahun aja, oh ya adalah setahun 100 juta, tapi kan kerja Senin sampai Minggu loh, dulu saya kerja teman-teman, ini 1 bulan teman-teman. Nah itu pasangan saya teman-teman ya, kebetulan harusnya dia hadir tadi, cuman lagi ada sedikit urusan. Nah itu saya berdua sama pasangan sudah full heart full time di sini teman-teman, makanya larinya kenceng. Income-nya sudah 107 per bulan, itu saya bisa membeli Mercy dalam waktu 13 bulan, itu belakangnya ada gambar rumah, saya baru DP per bulan kemarin. Gitu. Jadi dalam waktu 19 bulan saya di Vision, saya menghasilkan Mercy dan rumah. Ya, teman-teman ya. Itu sesuatu yang bukan saya mau sombong-sombongkan di sini, masih banyak yang lebih kaya dan lebih sukses di luar sana. Cuman yang saya mau sharingkan itu, saya di sini dalam tempo 19 bulan dengan modal cuman iPad 4,5 juta, saya masih ingat suami saya yang beliin, itu bisa menghasilkan mobil dan rumah dalam waktu 19 bulan itu saya belum ketemu di luaran sana, bisnis ataupun kerja sama orang. Tapi kalau di luaran sana banyak yang lebih berhasil, kaya, saya percaya banget. Tapi bisa ditanya teman-teman modalnya berapa? Karena saya sendiri kehabisan ratusan juta, suami saya kehabisan 600 juta membuka food court kita aja boro-boro balik modal. Jadi nggak usah ngomong untung dan bisa menghasilkan mobil dan rumah gitu. Itu teman-teman, maksud saya cuma mau kasih tahu kalau di Vision ini nyata, bukti, hitung-hitungan, komisi, dan off-riding yang dijelasin Bapak Norman tadi. Ini contoh hidupnya saya gitu. Nah, next Bu Fani. Nah, ini teman-teman,
yang disebut juga tadi sama Bapak Norman, kalau sampai saat ini, dari pandemi heboh sampai sekarang masih heboh, Allianz itu tidak terganggu sedikit pun. Income saya dari join waktu bulan keempat, division, income saya baru 1 juta. Saya ingat banget, 1.300.000 bulan keempat. Ya, itu sampai sekarang 100 juta dengan frekuensi saya keluar rumah lebih sedikit daripada dulu sebelum corona, tapi income saya naik ratusan kali lipat dibanding awal. Itu luar biasa bisnis vision, teman-teman. Kalau di luaran saya waktu itu masih kerja dan saya masih buka food court, dengan kondisi corona gini saya sudah nggak habis pikir bagaimana nasib saya sekarang. Gitu. Ini yang membuat saya yakin sampai ke depan puluhan tahun kemudian pun tetap insurance akan tetap menjadi bisnis yang nomor 1 bagi saya yang tidak ada resikonya. Ya, itu jadi saya cerita sekilas doang, bisnis Allianz tidak terkena resesi, itu resikonya. Kalau untuk situasi bisa dikerjakan online tanpa ketemu nasabah sekarang, tanpa modal. Tanpa modal itu benar. Tanpa perlu ada ruko, ada sewa tempat, atau ada apapun untuk kita stok bahan atau apapun. Kalau iPad itu bukan kategori modal menurut saya ya, karena itu bahkan bisa orang buat anak main game. Nah, untuk kategori produk, itu tadi Pak Norman jelasin produk kita emang bagus, dan kelebihannya di insurance itu semua orang dari bayi sampai tua membutuhkan. Jadi nggak ada tuh, cuma bisa jual ke cewek, cuma bisa jual ke cowok, cuma bisa jual spesialis gitu loh. Jadi kita general ke semua orang bisa, dari 1 bulan sampai 70 tahun. Yang penting kategori manusia itu bisa masuk gitu. Nah, untuk visinya tujuannya mulia, karena kita menolong orang, bukan sebaliknya. Dengan tujuan kita menolong orang, semua orang tahu lah ya, apalagi pandemi begini, yang nasabah saya beberapa dan teman saya sendiri kena corona, sangat berterima kasih sama saya karena saya agak memaksa dia membuka Allianz. Waktu dulu awal-awal kayaknya merasa nggak penting, merasa sehat-sehat aja, nggak kemana-mana, tidak mungkin kena, pas kena habisin seratusan juta, saya thank you banget, bahkan referensiin teman-temannya ke saya. Bukan lagi masalah komisi kita bicaranya ya teman-teman. Di saat kayak begini, kita bisa nolong orang dalam bentuk insurance, dan kalau ada apa-apa kita bisa jaga safe finansial dia, itu udah sangat berharga. Jangan ngomong menguntungkan orang ya, membuat orang tidak keluar uang lebih aja itu udah hebat di zaman sekarang. Karena semua orang juga lagi kesusahan pemasukan ya sejak corona. Nah, untuk dream-nya, untuk mimpi saya itu bukan cuma income tambahan, tapi bisa mencapai passive income dan time freedom. Saya tidak melihat bisnis ini sampingan karena ini bisa merubah hidup saya dan masa depan saya dan suami saya, karena bisa quality time dengan anak secepatnya gitu. Quality time sama anak itu kita harus punya banyak waktu dan uang, teman-teman. Ada gitu maksudnya ya. Kalau cuman ada waktu, nggak ada uang juga nggak bisa bahagiain anak. Kebetulan saya sama suami baru ada anak 1, umurnya 2 tahun. Jadi kalau ada uang nggak ada waktu juga percuma gitu. Itu benar-benar saya dan suami saya pengennya seperti itu hidup ke depannya gitu. Makanya kita merasa vision itu sudah tempat yang paling tepat. Nah, terakhir ya teman-teman, ini slide terakhir. Bu Fani, sorry. Nah, ini anak saya teman-teman ya, yang kanan tuh, lucu ya. Jangan di-capture ya teman-teman, jangan di-capture. Kalau ada yang nggak kenal mau minta sama saya kasih. Nah, kenapa Allianz Vision? Ya, kita tahu. Kenapa? Itu ada yang komen tadi. Saya mau pulang. Iya, dibawa pulang boleh ya Bu Feli. Nah, teman-teman, kenapa Allianz Vision ya? Itu judulnya. Tadi pertama, kenapa asuransi? Kedua, kenapa asuransinya harus Allianz Vision? Teman-teman hati-hati ya. Perusahaan insurance banyak. Saya sudah cari satu-satu sebelum saya
memutuskan akan join di Allianz. Karena menurut saya perusahaan itu penting, kita harus lihat nomor berapa di dunia. Itu kekuatan kita untuk membangun bisnis. Ya, teman-teman. Kedua, agensi Vision itu terbesar se-Asia Tenggara. Mentornya Pak Denny Utama. Mungkin yang baru tidak kenal di sini Pak Denny Utama siapa, cuman kita bagi yang baru bisa search di Google siapa sih Pak Denny Utama. Untuk dunia insurance tidak ada orang yang tidak kenal namanya Pak Denny Utama. Jadi saya sangat bangga banget bisa join di Vision di grup under Pak Denny Utama. Ya, Pak Denny Utama itu leader langsung dari Bapak Norman. Ya. Terus kenapa juga Allianz Vision? Sistem tersimpel dan percepatan income yang pasti dalam 3 tahun dapat 100 juta sebulan. Teman-teman, saya tulis ini tahun lalu ya, kata-kata ini. Dan ternyata kata-katanya bahkan doa saya itu terkabul jauh lebih cepat karena saya di Vision. Saya dapat 100 juta tadi itu dalam 19 bulan, teman-teman, bahkan belum 3 tahun. Terus kelebihannya lagi saya mau jadi Vision, ini bukan menjadi agent selamanya. Kita bukan disuruh terus-terusan berjualan setiap tahun. Sampai nggak kelar-kelar hidupnya jadi sales terus. Saya sangat tidak suka, tetapi di sini kita jalanin bisnisnya. Ya, teman-teman, itulah enaknya Vision. Di perusahaan insurance lain yang saya tahu, maaf koreksi kalau ada salah, tapi saya sudah ngecek beberapa dan saya juga sempat tanya-tanya sebelum saya join di sini, semuanya sama, harus jualan terus. Saya tidak bilang perusahaan yang nggak bagus, tidak ada, semua insurance itu bagus, cuma sistemnya saya tidak menemukan yang lebih baik daripada Vision. Ya teman-teman, karena saya sudah umur 35, saya tidak mau kerja lebih dari umur 40, 41 saya sudah mau pensiun. Karena saya kejar-kejaran waktunya sama anak saya yang lucu ini. Ya karena anak sendiri saya bilang lucu ya, maaf teman-teman. Terus dream come true ya, terus karena banyak waktu, income-nya bertambah terus, karena kalau cuma ada salah satu, tidak sepenuhnya membahagiakan anak. Itu teman-teman, itu tadi saya juga udah jelasin, karena percuma saya ada banyak uang, tapi kalau saya nggak punya waktu buat anak saya, satu-satunya, karena saya memang mau punya 1 anak saja, terus karena saya sudah berumur ya, terus saya juga tidak mau, saya banyak waktu, tiap hari saya jaga, anak saya sayang saya, tapi saya nggak punya uang, karena membahagiakan orang itu butuh pakai uang menurut saya. Saya membahagiakan anak dengan sekolah tempat bagus, memberikan yang terbaik sama dia, untuk dia membahagiakan orang tua saya, menyenangkan orang tua saya, dan membantu orang-orang sekitar saya yang kesusahan, itu semua butuh uang. Itu yang saya sadar dari situ. Jadi saya harus financial freedom. Itu aja testimoni dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Iya, Saya serahkan kepada Ibu Fani, Pak Stefan. Iya, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya secara virtual, teman-teman, itu untuk Ibu Rosna, ya, yang dalam waktu 19 bulan sudah bisa membeli sebuah rumah, ya Bu, ya, dan juga 1 buah mobil impiannya, Mercedes-Benz. Congrats ya, Bapak Dev dan juga Ibu Rosna. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, boleh mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Norman dan juga Ibu Rosna melalui kolom chat. Nanti kita akan coba bacakan. Mungkin atau ada yang mau bertanya langsung, boleh langsung dinyalakan mic-nya saja. Oke. Oke, kalau saya cek di sini belum ada pertanyaan ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman dari grup Norman Kosasi, atau mungkin para tamu undangan yang diundang oleh teman-teman BP di sini. Ada yang ingin bertanya?
Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rosna dan Bapak Norman tadi ya, bisnis kita ini di Allianz sama sekali tidak menurun ya, Bapak Ibu ya. Ketika di masa pandemi, ketika bisnis lain itu mungkin sangat menurun, bahkan ada yang tutup bisnisnya ya, kita di sini malah semakin melesat seperti itu ya Pak Norman ya. Oke. Halo, Iya, selamat pagi Ibu, dengan siapa? dengan Bu Cecil. Oh iya, Bu Cecil silakan Ibu. Oh iya, saya ingin bertanya, kebetulan kan saya dan suami itu pas di tengah pandemi ini emang kami kehilangan pekerjaan karena kan banyak pengurangan karyawan termasuk saya dan suami. Nah, yang saya ingin menanyakan kalau kita mau masuk jadi itu di Allianz apa maksudnya apa sih persyaratannya, terus di tengah pandemi begini apa sih yang kita punya senjata untuk merekrut customer gitu ibaratnya. Itu yang ingin saya tanyakan. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya Ibu Cecil. Kalau kita boleh tahu, Ibu Cecil diundang oleh siapa, Bu Cecil? Saya diundang sama Kak Helena. Kak Helena ya. Oke, Iya. baik. Kita akan tujukan pertanyaannya ke Pak Norman ya. Pak Norman bisa dijawab untuk pertanyaan Ibu Cecil, Pak? Oke, boleh. Ya. Jadi kehilangan kerja karena apa, Bu? Karena pengurangan Pengurangan ya. pengurangan karyawan ya. Udah pasti di Allianz ini bisa banget, Bu, ya. Kita buat ngegantiin apa yang Ibu udah hilang, Bu. Saya turut prihatin ya, Bu, ya, terhadap kehilangan pekerjaan karena COVID ini. Iya. Di Allianz ini, saya sama istri saya juga dulu saya sempat mengalami posisi yang down banget, tapi begitu saya mendapatkan bisnis ini, Bu, ya, saya pelajarin bareng-bareng bisnisnya, bareng istri saya, dan saya juga belajar bareng Pak Denny. Dalam tempo waktu 6 bulan, Bu, ya, income saya naik secara signifikan, ya, dan saya bisa memberesin masalah-masalah saya yang terjadi yang sebelumnya. Ya, di sini income saya melesat luar biasa, income saya naik drastis. Dan di sini ada mentor-mentor yang bisa mengajari Ibu secara konsisten dan secara detail, Bu. Oh iya. Baik, Pak Norman, terima kasih. Baik, Bu, sama-sama. Iya. Bu Cecil nanti bisa menghubungi Kak Helena lebih lanjut ya untuk join-nya. Ya, baik. Ya. Terima kasih Bu Cecil. Semangat ya Bu Cecil. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu silakan. Oke, mungkin tadi belum di-share ya, Pak Norman. Boleh kita request kalau untuk income-nya Pak Norman sendiri nih saat ini di tahun keempat ya, Pak Norman ya? Ya, di berapa sih, Pak Norman? Untuk income saya saat ini ada di sekitar 400 jutaan, Bu, per bulan. 400 juta ya. Oke, teman-teman boleh tepuk tangan dong untuk Allianz dan Pak Norman. Oke, luar biasa ya Pak Norman ya, sangat diberkati ya di Allianz ya. Puji Tuhan. Iya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang masih mau bertanya? Iya, untuk Bapak Ibu yang join pada malam hari ini ya, untuk keanggotaan atau misalkan mau tahu bisnisnya lebih lanjut ya, kalau tadi mungkin ada yang belum clear atau mungkin joinnya agak terlambat, itu bisa menghubungi langsung ke teman-teman yang mengundang Bapak Ibu ke sini, seperti itu. Oke, sebentar saya akan lihat lagi. Iya, belum ada pertanyaan lagi. Mungkin ada teman-teman dari grup kita yang akan bertanya, mungkin silakan. Oke, belum ada ya.
Oke, ya ini ada satu Request. request ya untuk Ibu Rosna. Ya, Ciros, tolong di-share pengalaman awal-awal mulai bisnis di Allianz. Oke, mungkin ini apa sih yang membuat Cici Rosna ini termotivasi seperti itu ya? Silakan Bu Rosna. Oh ya, makasih Fani. Itu tadi yang nanya, tolong di-share pengalaman awal mulai bisnis ya. Awal-awal saya 3 bulan pertama, awal banget ya, sorry berarti awal banget ketemu Norman, saya waktu itu ketemu, saya yang nyamperin Norman ya. Jadi teman-teman, jadi bukan saya ditawarin Pak Norman, tapi saya nyamperin dia. Tapi itu ada sebelumnya lagi, 2 tahun sebelumnya, 2016, memang Bapak Norman sudah pernah menawarkan saya. Cuman saya memang mungkin belum di waktu yang tepat dan sistem bisnisnya itu belum dikasih lihat yang tadi layar biru itu. Nah, kemudian saya mungkin lagi ada membangun usaha sendiri juga. Bagi di sini yang mempunyai usaha sendiri, saya paham banget kalau kita punya usaha sendiri karena kita berasa kayaknya mendingan gue jalanin usaha sendiri aja deh, kelihatannya keren, kayak jadi owner gitu. Ngapain gue jadi agent insurance? Bener nggak teman-teman? Semua orang berpikir begitu, termasuk saya. Ternyata yang kelihatan keren itu biasa dompetnya malah nggak ada apa-apanya. Itu saya ya. Jadi akhirnya saya karena sudah bisnisnya juga kayaknya tidak ada harapan, saya iseng-iseng cek kontaknya sosial medianya Pak Norman, saya langsung terbakar kesel kenapa Bapak Norman naik Mercy 2 pintu, saya malah tutup usaha saya. Saya akhirnya samperin Bapak Norman daripada saya ketinggalan, besok Bapak Norman punya istana, saya belum ada apa-apa ya kan. Saya ajak dia ketemu, saya 2018 akhirnya saya join 2019. Kenapa saya jalanin ini Juni? Karena saya bulan Maret baru lahiran. Jadi saya posisi ketemu Bapak Norman, saya lagi hamil besar. Gitu. Nah pas join itu, langsung kaya nggak teman-teman? Langsung enak nggak kayak sekarang? Tidak. 3 bulan pertama saya tidak mendapat nasabah satupun. Ya teman-teman, yang saya bisa pesen di sini, division namanya bisnis. Semua di luaran sana bisnis itu tidak ada yang begitu masuk langsung gampang. Mungkin yang lain kelihatan gampang karena keluarin duitnya gede. Kalau di sini kita tidak perlu keluar dana, tidak perlu keluar uang sama sekali, tapi kita cuma perlu ikut sistem dan training. Dalam 3 bulan saya tidak ada hasil apa-apa itu dikarenakan saya tidak ikut, saya tiap minggu ikut sistem, ikut training, tapi saya menjelaskan merekrut nasabah itu tidak pakai cara sistem training. Itu yang membuat saya tidak berhasil cepat. Akhirnya saya merubah sistem saya, dalam waktu 5 bulan akhirnya saya menjadi leader. Jadi pesan saya cuma teman-teman untuk yang sudah melihat vision ini, masa depan yang bagus buat kita semua, percayalah semua itu dimulai dengan hati kita yang terbuka, kita yang ikut sistem training, dan kita yang copy paste apa yang leader kita lakukan. Mentor itu penting, itu balik lagi yang tadi saya bilang. Kalau yang sudah join di sini, apa yang kita lihat Bapak Norman lakukan, kita ikutin aja. Pasti 100% dijamin berhasil. Itu pengalaman saya teman-teman ya, waktu awal-awal saya susah, akhirnya saya melakukan sesuai contoh, saya copy paste aja apa yang dilakukan Pak Norman, akhirnya menjadi saya sekarang. Gitu. Apa terjawab ya, Ibu Suli? Iya, berarti hanya duplikasi ya Ibu Rosna ya? Iya. Karena memang sudah ada bukti nyata dari leadernya yang sukses, kita hanya perlu duplikasi aja dan aktivitas, betul ya? Iya, betul. Oke, ini pertanyaan berikutnya untuk Pak Norman. Pak Norman, apakah ada di tempat? Ada, Bu. Ya, oke. Ini dari Bapak atau Ibu Presti. Ya, halo Pak Norman, boleh share tipsnya bagaimana kalau bank data kita di handphone sudah habis, kita harus prospek kemana lagi kah? Atau bagaimana caranya? Thank you, Pak. Oke, jadi begini, saya juga waktu menjalankan bisnis ini, saya juga nggak ada relasi sebelumnya. Ya, saya dulu saya mulai bisnis ini dari usia 18 tahun. Saya lebih banyak main referensi dari orang tua saya dan teman-teman orang tua saya.
kan memang kalau saya sendiri kan relasi saya kurang bagus. Nah, tapi saya minta relasi orang tua saya, ya. Nah, semenjak orang tua saya support saya, nah saya coba prospek ke saudara-saudara, ya. Dari sana sih, lebih ke sana, ya. Terus ke teman-teman saya di sosial media, ya, lebih ke situ. Iya, oke. Terima kasih, semoga menjawab ya. Ini Bapak atau Ibu Presti dari Kak Helena. Thank you Pak Norman. Oke, Bapak Ibu yang di sini sudah join, mungkin kalau yang masih ragu-ragu bisa menghubungi teman-teman yang mengundang Bapak Ibu, dan jangan khawatir. Kenapa? Karena semua caranya, semua cara menjual, cara closing, itu semua nanti akan di-training oleh tim dari Vision sendiri. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan kehabisan kontak, ya itu bagaimana? Itu nanti ada step-stepnya yang akan diajarkan oleh tim trainer dari Vision. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Iya, betul. Dari sosial media ya, Pak. Iya, betul. Dari sosial media. Seperti saya dengan suami juga, kalau untuk ketemu dengan Pak Norman itu dari sosial media sih sebenarnya. Nah, kalau untuk menjualnya bisa juga, Bu. Ya, caranya mungkin bisa menjalin kedekatan dulu dengan orang-orang yang di sosial media, ya, atau teman-teman yang sudah dikenal. Oke. Kemudian ini dari... Oke, ada pertanyaan untuk Pak Norman dari Pak Leon. Pak Norman, pasti sering ketemu mundur begitu dengar bisnisnya asuransi. Nah, gimana tuh Pak Norman cara menyiasatinya? Gimana Pak Steve maksudnya untuk mensiasati gimana? Tadi sedikit nggak kedengeran. Pak Norman, oke, pasti kan sering ketemu orang-orang ya untuk halo Pak Norman. Iya, udah kedengeran. Oke. Silakan Pak Leonardus Chung langsung. Ya, Pak Leon boleh langsung. Halo Pak. Halo. Pak mau tanya, kan kalau misalkan ya kan pasti sering tuh Pak ketemu orang-orang yang kalau diajak lihat peluang bisnis di Allianz itu tapi mereka langsung mundur begitu dengar bisnisnya asuransi gitu Pak. Nah, gimana cara kita siasatinya Pak? Sebenarnya gini ya, kalau misalkan nih kita ngajakin orang buat buka usaha yang namanya bisnis sedot.wc, ya hasilnya luar biasa, ya seperti itu. Kira-kira orangnya bakal mundur nggak? Wah, bisnisnya kotoran, males banget, ya. Nah, kan harusnya nggak seperti itu, bener nggak? Iya. Buat orang yang membuka peluang, harusnya tidak melihat produk apa yang dijual, tapi bagaimana dengan profitnya, gitu. Oke, itu satu. Kedua, kalau kita ngajakin orang buat bisnis batu bara, apakah orang itu harus menyukai batu? Kan enggak juga ya Pak Leon ya? Iya. Yang terpenting adalah kan bisnisnya profit apa enggak? Iya. Karena kalau kita ngajakin orang nih ya buat jadi agen asuransi, pastinya sedikit yang mau Pak. Tapi kalau kita ngajakin orang buat berbisnis asuransi, pasti banyak yang mau. Kalau dia tahu bisnisnya. Sama seperti bisnis batu bara. Wah, ngapain jualan batu? Ya. Nah, tapi begitu dia lihat bisnisnya yang sebenarnya, usaha batu bara itu kan profitnya luar biasa kan. Sama bisnis sedot.wc. Mau ngapain jualan kotoran manusia? Ya kan? Iya. Menarik. Tapi begitu melihat profit bisnisnya, kalau misalkan lagi bagus, ya itu kan luar biasa. Ya. Jadi kembali lagi ke dalam profit bisnisnya sudah enggak gitu ya kan.
Nah, kalau profit bisnisnya bagus, yuk kita diskusi. Kalau saya sih begitu. Oke. Nggak penting apa yang kita jual, yang penting profitnya bagaimana. Kalau saya begitu sih. Thank you Pak, masukannya. Terjawab sekali ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Leos. Ya, pertanyaan berikutnya untuk Pak Norman. Bagaimana tips memprospek orang lain yang baru pertama kali bertemu? Ini dari Ibu Windy. Kalau saya kenalan dulu, udah kenalan, terus saya lihat kayaknya orangnya bagus, menarik, ya seperti Pak Steve dan Bu Fani lah contohnya, ya. Saya lihat, wah ini bagus banget ya, sepasang suami istri, ya, orangnya baik, saya kenalan. Nah, kalau udah kenal baik, saya langsung jelasin yang namanya layar biru dan penjelasan seperti tadi, yang saya jelasin ke teman-teman semua, gitu. Dengan penuh. Yang penting kita lihat orangnya bagus dulu ya Pak ya, kita suka dengan orang tersebut ya. Oke, kemudian ini dari Ros, Pak Norman, saya ingin bertanya apa saja sih langkah-langkah yang harus diperhatikan saat memulai bisnis Pak? Iya, salah satunya adalah modal, ya kita kan harus siapin modal ya kalau bisnis konvensional kan, dan kita juga harus siap atas resikonya, harus siap juga terhadap problem solving-nya bagaimana, produknya juga kita mesti harus paham, sistemnya juga kita harus paham ya. Nah kalau di Allianz ini kita modalnya itu nggak ada ya, resikonya juga nggak ada. Dan untuk tadi bantu mama. Dan untuk produknya kita udah ada sistemnya, udah ada trademarknya. Jadi menurut saya bisnis yang terbaik saat ini di pandemik masih di Allianz nih Bu Ros, ya. Ini lagi bagus-bagusnya saat ini. Ya kita buat berbisnis di sini. Momentum yang sangat tepat. Oke, terjawab ya Ibu Ros ya. Oke, Bapak Ibu masih adakah pertanyaan? Kalau sekiranya tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup BSP pada malam hari ini ya, Pak Norman ya. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih yang telah hadir memenuhi undangan dari teman-teman dari Norman Kosasi Group pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Norman dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Rosna untuk testimoni pada malam hari ini. Tetap semangat teman-teman ya, stay safe. Kemudian sehat selalu. Happy weekend. Thank you. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Norman, terima kasih Bu Rosna. Terima kasih semuanya. Pak Norman, Rosna. Semuanya. Thank you Norman. Thank you Pak Norman. Thank you Pak Norman. Terima kasih Pak Norman. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Alright, thank you. Thank you Pak Stanley. You're welcome.